Halo, kembali lagi di IAE Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan membahas alur cerita dari film Yoken no Majushi ga Sekai. Langsung saja kita ke alurnya. Seorang siswa bernama Ray White dari keluarga biasa bersekolah di sekolah elit para bangsawan. Karena di sekolah itu dia adalah satu-satunya dari keluarga biasa. Siswa lain kadang-kadang mengejek dan tidak menyukainya. Ray bertemu dengan Amelia Rose dari kalangan keluarga bangsawan teratas. Di kelasnya, dia bertemu dengan wali kelas bernama Profesor Helena Gray. Dia menceritakan tentang tingkatan penyihir, dan tingkatan tertinggi hanya dimiliki 7 orang penyihir terkuat saja. Salah satu dari ketujuh orang itu diantaranya kepala sekolah yang bernama Abby Garnet dan penyihir racun yang bernama Carol Caroline. Sedangkan sisanya tidak diketahui, termasuk penyihir pedang es yang dikenal sebagai pahlawan. Dia menghilang dan tidak diketahui dunia. Seorang murid bernama Albert Allium nampaknya tidak menyukai Ray karena dari keluarga biasa bisa sekolah di sana. Di perpustakaan, Ray bertemu dengan Elisa Griffith yang merupakan keturunan elf. Dia salah satu penggemar buku ciptaan Dr. Ainsworth. Setelah itu, Ray dipanggil ke sebuah ruangan dan bertemu dengan murid yang bernama Evie Armstrong. Nampaknya dia seorang olahragawan dan mulai akur dengan Ray. Ketika sedang berlari, dia juga bertemu dengan seorang murid kelas 3 yang bernama Rebecca Bradley, yang ternyata dia juga salah satu 3 dari keluarga utama. Lalu ada juga gadis berkuncir 2 bernama Clarice dari keluarga Cleveland. Ray nampaknya juga akrab dengan kepala sekolah Abby Garnet, yang merupakan salah satu dari 7 penyihir terkuat. Lalu siapakah Ray White ini? Ternyata dia ini adalah penyihir pedang es yang disebut-sebut telah menghilang dari dunia. Namun dengan suatu alasan dia mengunci kekuatan sihirnya, sehingga saat ini dia kurang pandai menguasai sihir dan merahasiakan identitasnya. Di sekolah dia mengikuti 2 klub. Yang pertama, klub seperti binaragawan yang isinya pria berotot bersama Evie, dan klub pecinta tumbuhan yang isinya wanita semua bersama Rebecca. Secara rahasia, ternyata Ray diberi misi oleh kepala sekolah untuk menyelidiki mata-mata dari kekaisaran di dalam kerajaan. Suatu hari, Profesor Gedi memberikan latihan praktek kepada muridnya di hutan Kafka. Secara kelompok berjumlah 4 orang. Ray satu kelompok dengan Epi dan Elisa. Ternyata Rose juga ikut bergabung ke kelompok Ray yang membuat murid lain iri. Mereka harus mengumpulkan stempel yang sudah disiapkan di beberapa tempat. Namun di hutan itu terkenal dengan banyaknya monster sehingga cukup berbahaya. Latihan pun dimulai. Tentunya Ray bisa mengatasi berbagai halangan yang ada dengan cepat. Tentunya bagi Ray di hutan ini ibarat surga jika dibanding ketika dia di medan perang. Karena hari sudah malam, mereka pun istirahat dan melanjutkan perjalanan pada esok harinya. Esok pun tiba. Mereka mendengar teriakan seseorang di suatu tempat. Ray pun langsung pergi ke sumber suara itu. Ternyata itu adalah kelompok murid yang bernama Allium yang sedang berhadapan dengan monster. Dengan cepat, Ray pun mengalahkan monster itu dengan satu serangan. Namun nampaknya dia tidak senang karena diselamatkan oleh Ray. Tiba-tiba terlihat orang misterius yang bersembunyi dan melemparkan sesuatu ke arah monster yang sudah dikalahkan tadi. Monster itu bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ray pun kembali melawannya. Teman-temannya juga ikut membantu dan berhasil mengalahkan monster itu. Latihan pun selesai, dan kelompok Ray menjadi pemenangnya. Tentu semuanya tidak senang melihat kelompok Ray menjadi juara, kecuali gadis kuncir 2 bernama Clarice yang senang dengan kemenangan mereka. Ray pergi berkunjung ke rumah gurunya yang bernama Lydia, atau bisa dibilang dia adalah Dr. Ainsworth yang kini kakinya lumpuh tidak bisa berjalan. Dia mengatakan kepada Ray, jika dia merasa membutuhkan kekuatannya, dia boleh menggunakan kekuatan itu jika terdesak.
Kemudian mereka membahas kelompok yang menyebut dirinya sebagai Eugenis. Mereka meneliti otak atau engram ilmu sihir dengan cara membedah langsung otak para penyihir. Ketika Ray sedang berlari, dia bertemu dengan Elisa dan mereka pergi ke perpustakaan bersama. Di sana mereka bertemu dengan Clarice juga dan makan siang bertiga. Ray pun pulang. Di jalan dia bertemu dengan Rose yang baru selesai dari acara pertemuan bangsawan. Karena Rose juga ingin jalan-jalan bersama Ray, akhirnya mereka berdua pergi ke mall bersama. Ketika di sekolah, dia dipanggil oleh Profesor Gay dan meminta maaf karena murid lain memperlakukan dia tidak baik karena dari keluarga biasa. Dan sedikit curhat, selama dia bekerja sebagai guru, di luar jam sekolah, Ray rajin mengikuti klub binaraga dan pencinta tanaman. Rebecca sangat senang bisa berkegiatan dengan Ray, karena Rebecca merupakan salah satu dari 3 keluarga tinggi, membuat teman-teman yang lain selalu jaga jarak dengannya. Sementara Rose dan yang lainnya mempersiapkan diri untuk turnamen Magic Cavalier. Sedangkan Ray memilih untuk menjadi staf organisasi saja, daripada mengikuti pertandingan itu. Rose yang melihat Ray ketika dia melawan monster di hutan merasa penasaran dengan Ray. Dia ingin mencoba melawan Ray untuk beradu pedang. Dan Ray pun melayaninya. Ketika itu Ray sempat teringat masa lalunya ketika dia dilatih oleh salah satu mentornya. Ketika mereka sedang makan bersama di kantin, tiba-tiba murid yang bernama Aliu menantang Ray bertarung. Mereka pun pergi ke lokasi pertarungannya. Namun lokasi itu menggunakan penghalang dan pedang yang digunakan juga pedang sungguhan. Nampaknya Lium sedang diintimidasi oleh orang misterius ketika di hutan Kafka sebelumnya. Aliu menyerang Ray dengan serius menggunakan sihirnya. Namun tentunya serangan terkuat dia tidak berarti di hadapan Ray, yang bahkan tidak menggunakan sihirnya. Rose merasa heran dengan kemampuan Ray yang di atas rata-rata. Tiba-tiba terjadi tekanan magic yang membuat orang-orang di sana tidak bisa bergerak kecuali Ray. Saat itu muncullah orang misterius di hadapan Ray, dan orang itu adalah Profesor Gray. Dia ternyata salah satu anggota Eugenis. Dia berencana mengambil semua engram murid-muridnya. Profesor Gray mengetahui bahwa Ray tidak ahli dalam sihir, jadi dia menyerang dengan menjaga jarak. Namun dia salah. Ketika Ray melihat teman-temannya dalam bahaya, dia teringat kata-kata gurunya. Ray pun membuka belenggu sihirnya dan menunjukkan identitas dia yang sebenarnya, yaitu penyihir pedang es. Semua orang kaget. Serangan Profesor Gray sama sekali tidak berpengaruh terhadap Ray. Dia bisa menangkal segala serangan sihir yang ditujukan ke arahnya. Melihat tidak ada celah, Profesor Gray tiba-tiba menyuntikkan sebuah serum ke dalam otaknya yang disebut Dark Tide. Dan hal tersebut membuat dia berubah menjadi monster dan kekuatannya meningkat. Serangan monster itu masih bisa dihadapi oleh Ray menggunakan sihir antimaterial. Namun tubuh Ray nampaknya tidak bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga perlahan mulai membeku. Ketika monster itu berpikir bahwa dia bisa menang, Ray mengeluarkan sihirnya dan membekukan monster tersebut. Setelah itu Ray pun tidak sadarkan diri. Di sini kita diperlihatkan kilas balik ketika Ray masih kecil. Dia ditemukan oleh Lydia di medan perang. Mereka akan membawanya ke pemerintahan. Namun nampaknya mereka menolak anak itu, karena anak itu berasal dari desa yang dikatakan terkutuk. Sejak saat itu Ray tinggal bersama mereka di lingkungan tentara. Nah, beberapa tahun pun berlalu. Ray tumbuh menjadi anak yang hebat. Dia ikut berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Dia diasuh dan dilatih dengan baik oleh anggota yang sudah dia anggap keluarga sendiri, yaitu Komandan Henrik, Kapten Corain, Kolonel Garnet, Derek, Horde, Lydia, dan Carol. Meskipun yang lainnya nyuruh dia untuk hidup seperti anak lainnya, namun Ray ingin bisa membantu mereka karena ingin menggunakan bakatnya. Namun pada suatu hari saat di medan perang, salah satu anggota mereka
yang bernama Howard gugur di medan perang. Hal tersebut membuat Ray tidak terkendali atau overheat yang membinasakan semua orang di sana, termasuk gurunya sendiri Lydia, yang kini kakinya cedera parah saat kejadian itu. Kini Ray terbangun di rumah sakit setelah bertarung melawan monster sebelumnya. Di sana ada gurunya Lydia, kepala sekolah Abby dan Carla. Lydia sangat mengkhawatirkan Ray. Abby menceritakan bahwa Lydia lah yang memohon kepadanya agar Ray bisa sekolah di sana, supaya dia bisa merasakan bagaimana dia belajar dengan normal dan bersama orang seusianya. Ketika semua orang pergi, teman-teman Ray datang menjenguknya. Dia menceritakan semua kepada teman-temannya siapa dia sebenarnya. Mereka mensupport Ray dan akan selalu menemani dia. Ketika malam tiba, Allium juga datang ke sana dan meminta maaf. Kemudian Ray memberikan kata-kata motivasi kepadanya. Di sekolah ada guru pengganti Profesor Gray. Ray terkejut. Ternyata guru pengganti itu adalah Caro Caroline, salah satu dari 7 penyihir terkuat dan juga mentor Ray saat di tentara. Sementara itu, Amelia Rose dan yang lainnya terus berlanjut mengikuti turnamen pedang sihir. Dia disuruh untuk menang oleh ayahnya, karena dia merupakan keluarga tertinggi dan harus membawa nama baik keluarganya. Rose pun berhasil lolos ke babak akhir, begitu juga dengan Allium. Namun Rose nampaknya bimbang. Di babak utama nanti, dia akan melawan teman masa kecilnya yang bernama Ariane. Rose dan Ariane adalah teman dekat sejak kecil. Namun suatu hari di sebuah pertandingan dia melawan Ariane, dan dia berhasil mengalahkan Rose. Saat itulah hubungan Ariane dan Rose mulai renggang. Saat ini Rose dilatih oleh Ray. Dia memberikan buku panduan sihir kepada Rose yang diberikan oleh Lydia sebelumnya. Ray melatih Rose dengan keras sampai Rose harus kabur untuk menghindari pelatihan dari Ray. Ray juga memohon kepada klub binaragawannya untuk menjadi pemandu sorak. Dan entah apa yang dia rencanakan, Ray menyamar sebagai wanita dan masuk ke akademik Dion. Nah, itu dia alur cerita dari film Yoken no Majishi ga Sekai. Karena animenya masih ongoing, maka akan kita lanjutkan di part berikutnya.